karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan juga untuk menerima segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih hidup di dalam firman dan juga kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita diangkat dari kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat 23 supaya kita sama-sama mendengarkannya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang harus kita pertahankan dalam hidup kita, dan itu membutuhkan kekuatan yang kekal harusnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia setiap hari menghadapi ujian, setiap hari menghadapi cobaan, sehingga kalau kita tidak mempunyai daya tahan, kemungkinan kita akan kalah atau kita akan jatuh kembali ke dalam dosa. Yudas sebagai hamba Yesus Kristus melihat itu. Dia lihat manusia itu setiap hari berdosa. Lalu gimana? Manusia itu rentan terhadap bahaya dosa. Itu masih suasana aman, belum ada kekacauan. Sedangkan suasana aman, kita rentan jatuh ke dosa, apalagi suasana kacau. Ya mungkin sangat gampang kita akan terjatuh. Yudas mengingatkan orang-orang Kristen pada waktu itu supaya mereka harus tetap memperbaiki diri, mengandalkan kekuatan yang mengalahkan dosa itu, mengandalkan kekuatan yang tetap, supaya itu tidak lagi menjadi sebuah keraguan dan juga kebimbangan bagi imannya. Saya juga ajarkan kepada anak-anak kita yang masih belajar CD. Yang mana anak CD nih?
Yang gitu ya, bagus ya nak ya. Saya ajar kepada mereka, kalau Anda berdosa, hanya ada satu jalan. Apa itu? Iya, minta pengampunan, itu saja. Tidak ada jalan yang lain. Karena kita setiap hari menghadapi itu. Seandainya kita tidak minta pengampunan, maka kita akan semakin jauh. Itu dikatakan akan terjadi hal yang demikian. Udah diingatkan. Dan kita tidak usah panik, tidak usah terkejut. Yesus juga pernah mengingatkan itu. Nanti setelah aku akan ada orang yang mengaku dirinya Mesias. Akan ada orang yang mengaku dirinya sebagai juru selamat. Jangan kamu percaya kepada hal-hal yang demikian. Karena hanya satu jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saat ini ketika kita membaca firman Tuhan dalam sebuah terang topik manang tema memelihara diri dalam kasih Allah, kita harus setiap hari menghadapkan diri kepada kasih Allah. Jadi saya ketika membaca firman ini, saya pikir-pikir demikian. Ternyata orang yang punya masalah itu ada juga gunanya. Seandainya kita tidak punya masalah dalam hidup ini, kemungkinan besar kita lupa kepada Tuhan. Tapi ketika kita bertubrukan dengan masalah itu dan kita tahu kita lemah, maka kita datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan. Jadi masalah itu juga bisa menjauhkan kamu dari pikiran-pikiran dunia ini. Seandainya kamu tidak mempunyai masalah, mungkin pikiranmu hanya dunia ini. Tapi ketika engkau menghadapi masalah, pikiranmu bukan dunia lagi. Bukan. Ternyata dunia ini bukanlah tempatku. Ternyata ada tempat yang paling terbaik diberikan Tuhan, yaitu hidup yang kekal untukku. Jadi aku tidak akan terpengaruh oleh dunia ini. Banyak orang tersandung, skandalun katanya ya, membuat orang tersandung. Kalau dikatakan di depan Trupuk ini ada penghasut, ada penyusup, ada pengejek yang datang dari luar diri kita, yang membuat kita kembali mempertanyakan iman kita. Banyak kejadian yang membuat kita kembali mempertanyakan, toh naik, benarkah orang Kristen ini atau gimana? Ada tawaran. Ada yang bilang kalau dia Kristen berarti dia harus kaya. Padahal tidak semua orang Kristen kaya. Jadi gimana? Berarti kalau orang miskin gak Kristen. Bukan itu kebenaran. Ada juga yang mengatakan, sama aja itu. Semua agama sama. Menuju kepada Tuhan. Itu juga bahaya. Kalau semua agama sama berarti sama dong pekerjaannya, sama dong tujuannya. Membawa damai, membawa kasih, menguatkan, menopang, tidak menghancurkan. Kalau ada agama yang menghancurkan, tidak sama dong dengan kita. Kalau ada agama yang tidak percaya kepada Yesus, tidak sama dong. Kenapa kita akan sama? Karena beda dalam pengertian atau pengejauhan tahan imannya yang kita lihat. Bahaya juga itu. Orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang mungkin akan tergoda, termasuk juga orang-orang yang mungkin sudah lama hidup di dalam imannya. Apa yang kita perlukan ketika kita menghadapi hal-hal yang demikian? Apa yang kita perlukan ketika kita di dunia ini? Itulah yang mendasari Judas. Walaupun kitab ini sangat pendek, ini kitab yang sangat pendek ini, cuman satu pasal, tapi kekhawatirannya besar.
Karena ini yang paling sulit. Saya pernah merasakan kesulitan hal yang demikian. Karena ketika saya masih SD, dari kelas 1 sampai kelas 2 sampai kelas 3, 4, saya juara 1. Saya juara 1. Biasanya kalau guru ada pesan di belakang rapor, ada ya? Kalau tahun-tahun 80-an pasti dikasih pesan itu. Lebih giat belajar ya nak, gitu pesannya. Tingkatkan prestasimu. Kalau pesan kepadaku, karena aku juara satu terus, pesannya pertahankan. Ini yang membuat aku takut. Ternyata sangat sulit mempertahankan ini. Masa terus juara 1? Gitu. Akhirnya benar kata guru itu. Karena orang-orang lain juga ingin menjadi juara. Jadi ketika saya baca itu, pertahankan ya nak katanya. Iya juga, sulit banget mempertahankan. Kalau meraih gampang. Tapi mempertahankan itu menjaga stamina kita, menjaga stabilitas kita sangat sulit. Karena kita pasti akan menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup ini. Oleh karena itu kita bersyukur, sangat bersyukur. Ketika kita dipanggil berkumpul adalah salah satu cara gereja untuk mempertahankan kebenaran. Bayangkanlah apabila engkau tidak datang ke gereja, tidak mendengar firman Tuhan. Bayangkanlah kebenaran apa yang ada di dalam hatimu. Banyak orang yang tampil berani sebagai pengejek Tuhan, antikristus, karena mereka tidak pernah mendengar soal kebenaran itu. Itulah serangan yang kita harus waspadai, apalagi kepada generasi muda ya. Saya selalu tekankan kepada anak-anak kami di sini yang masih belajar CD. Tantangan kalian sangat berat. Kuatkan diri kalian, saya bilang. Berat sekali. Karena semakin banyak ajaran-ajaran yang begitu gampangnya masuk ke dalam pikiranmu. Begitu gampangnya serangan-serangan ajaran palsu bisa kita langsung dengarkan tanpa dasar iman yang teguh. Baru-baru ini ada yang mengatakan bahwa Kristen itu progresif. Ada juga yang mengatakan menolak keselamatan Yesus, menolak kebenaran. Paulus juga begitu. Sebelum dia menjadi Paulus, ketika namanya masih Saulus, dia menolak ajaran Yesus. Tapi ketika dia mengimaninya, ketika dia dipertemukan dengan Tuhan Yesus, maka dia yakin bahwa inilah kebenaran yang harus diajarkan kepada semua orang, supaya semua orang mendapatkan rencana Allah dalam hidupnya, supaya damai dan kasih Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Saya yakin kita semua sudah menghadapi itu, apalagi anak-anak muda sekarang. Hati-hati kita, kalau Anda lemah, jangan lupa untuk berdoa. Kalau Anda ragu, Anda takut, buktikan doa itu anugerah Tuhan, jalan untuk meminta penyertaan Tuhan supaya kita hidup di dalam kebenaran, supaya kita tidak gampang untuk tadi dikatakan dipecah belah, supaya kita tidak gampang untuk ragu, tapi kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Jadi ada ternyata orang hidup tanpa Roh Kudus. Bisa kita bedakan itu? Bisakah Anda bedakan orang yang hidup dengan Roh Kudus dengan orang yang hidup tanpa Roh Kudus? Mari sama-sama kita bedakan. Tadi saya khotbah di sekolah minggu. Judulnya Pembawa Damai. Saya tanya kepala sekolah minggu,
Sebutkan ciri-ciri orang yang membawa damai. Bersukacita mang, jujur, bersahabat. Sebutkan ciri-ciri orang yang tidak membawa damai. Parbada mang, mukanya merengut. Gitu-gitu sekolah minggu. Sekolah minggu gampang aja jawabnya itu. Gak peduli dia itu gitu. Dijawabin terus sama mereka. Kita bandingkan dulu. Orang yang hidup dalam bimbingan Roh Kudus dan orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Itulah bahaya tadi. Ya kalau orang yang hidup tanpa Roh Kudus nggak ada istilah sama mereka, nggak ada aturan, nggak ada etika, nggak ada estetika. Namanya tanpa Roh Kudus. Kalau kita nggak kuat menghadapinya, kita bisa kalah. Tidak ada bagi mereka sopan santun. Tidak ada bagi mereka maaf, tidak ada kasih. Namanya tidak ada Roh Kudus. Seandainya ada Roh Kudus dalam diri dia, pasti akan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, pasti ada dalam diri dia. Kalau bimbingannya Roh Kudus. Tapi tanpa itu semua tidak ada. Tidak ada kasih. Tidak ada sukacita. Bayangkanlah hidupmu tanpa sukacita. Sia-sia hidupmu di dunia ini. Nggak bisa bergembira karena selalu dihantui oleh kejahatan dan juga dosa. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, kita sadar. Unang tarsonggot hamuda, malu adong halak sisongoni. Kadang saya juga baca-baca di medsos, wah ada orang seperti itu ya kejamnya. Kenapa terkejut? Yesus sudah mengatakan itu. Akan ada tampil orang-orang yang berani untuk melawan kebenaran. Jadi nggak usah kita terkejut. Oh my God gitu. Memang sudah diingatkan akan ada orang seperti itu. Kamu bagaimana menghadapinya? Kalau kau terpancing, kau akan ikut dalam permainannya. Soalnya ada jemaat yang bilang sama saya, Amang, tolong dong pendeta-pendeta jawab itu semua yang ada di Facebook. Kan kita dimaki-maki, Mang. Tuhan kita dimaki-maki. Kenapa pendeta-pendeta nggak jawab itu katanya? Ya kalau kita jawab itu kita masuk ke jebakannya. Dia akan lebih parah lagi, ya, menghancurkan kita. Kalau kita jawab mereka. Tapi kita yakin bahwa Tuhan bekerja untuk melawan orang-orang yang demikian, dan kita juga harus lebih kuat membuktikannya sebagai orang-orang percaya, dan kita tidak tergantung kepada dunia ini. Kita harus lebih tergantung kepada Tuhan, menanyakan langsung kepada Tuhan, dan kebenaran itu sudah diberikan kepada kita dalam Alkitab. Jadi nang pula lo jahamu mengalui kebenaran sudah ada di Alkitab. So tungan non bingung di mana cari kebenaran? Di Alkitab sudah ada dituliskan itu. Tapi kalau orang yang malas buka Alkitab ya mungkin dari Google. Hai Google, mana kebenaran gitu kan? Nanti Google-nya nyuruh ke tempat yang lain. Kita tetap percaya bahwa Alkitab adalah ilham yang dari Allah yang dituliskan supaya kita dapat menerima dasar kebenaran di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama mempertahankan kebenaran yang sudah kita terima. Jangan pernah kita tertipu, jangan pernah kita terpesona, ya. Jangan kita asal ikut saja. Kita lihat luar biasa, apalagi zaman sekarang ya udah banyak yang ikut-ikutan Korea-Koreaan. Terpesona, wah hati-hati, jaga dirimu, karena di situ ada godaan, di situ ada kesesatan, dan di situ ada kepalsuan. Kita disuruh waspada, melihat sesuatu juga waspada, membaca sesuatu juga waspada. Apalagi sekarang nggak bisa dibedakan lagi mana yang asli, mana yang palsu. Kalau firman Tuhan mengatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, peganglah yang benar.
Kalau engkau masih ragu, uji segala sesuatu dalam firman Tuhan. Apakah itu benar? Makanya saya katakan, kalau ada Roh Kudus menyuruh engkau melakukan yang jahat, saya yakin itu bukan Roh Kudus. Kalau ada suara hatimu menyuruh engkau melakukan kejahatan, saya yakin itu bukan Roh Tuhan. Kalau ada mungkin ilham atau mimpi yang menyuruh kau melakukan kejahatan, pastikan itu bukan dari Tuhan. Walaupun wajahnya wajah Yesus. Hati-hati. Kita harus yakin dan percaya Allah adalah kasih, dan Dia sudah membuktikan kasih-Nya di dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita tidak terperosok. Kemudian kita dapat mengenali penyesat itu dengan cara hidupnya. Kalau Yesus mengatakan, kenalilah pohon dari buahnya. Lihat aja cara hidupnya. Kalau suka-suka memecah itu, wah, itu penyesat itu ya. Kalau suka menuruti hawa nafsunya juga jangan diikuti. Kalau tidak peduli sama persekutuan juga ngapain diikutin. Karena bagi mereka yang penting adalah keegoisannya. Dia tidak penting kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau dituntun oleh firman Tuhan, sehingga hatinya tidak bisa menerima lagi kebenaran. Jauhilah mereka. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, anak-anak kami juga. Ya, kalau ada temanmu yang gak jelas, ya ngapain ditemanin? Jauhin aja. Jangan-jangan itu penyesat itu. Kiriman dari iblis itu untuk menghantuimu supaya kau jauh dari Tuhan. Ya, hati-hati. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Jadi ada dasarnya, yaitu iman yang paling suci, yang tidak terkontaminasi oleh dunia ini, supaya engkau semakin berkembang, semakin dewasa, tidak lagi diombang-ambingkan. Sudah jelas, tidak ada tapi-tapinya. Karena saya pernah dengar seperti ini, Amang, boleh kan berbohong untuk kebaikan, katanya. Gimana ya? Berbohong untuk, kok bisa ya negatif positif digabungkan? Boleh kan Amang berbohong untuk kebaikan? Iya, jawaban Amang apa? Ya sudah dilarang itu, dilarang berdusta. Kemudian ada lagi film pernah saya nonton waktu kecil. Ini film hantu yang baik, namanya Casper. Kok ada ya hantu tapi baik? Ini salah nggak ini ya? Soalnya banyak mengatakan begitu, persundalan suci. Udah sundal, suci lagi. Nggak benar itu. Udah jelas salah itu. Tapi banyak orang yang tergoda. Bolehlah sekali-sekali seperti itu. Itu jelas dikatakan di sini. Ya. Bangunlah dirimu di dalam dasar yang paling suci, di dalam kebenaran, supaya kita tidak bergantung kepada orang lain, tapi kita bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Dan itu harus secara kontinu, terus menerus, tidak boleh berhenti sampai kita sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, yang walaupun dia sampai mati, dia tidak berdosa. Justru dia mendoakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, berdoalah kepada Allah dalam rohnya yang kudus, karena Allah tahu semuanya di dalam kebenaran. Dan roh itu selalu ada kapan saja, di mana saja. Dimanapun kau berada, roh itu ada di situ. Berdoalah untuk meminta pengajaran. Engkau tahu membedakan
mana yang benar dan mana yang jahat. Kalau sekarang mungkin Anda mengatakan demikian, bisa membedakan mana yang benar mana yang jahat. Oke, apakah engkau bisa membedakan yang abu-abu, nggak benar nggak jahat gitu? Ada orang berdoa seperti itu. Dia berdoa demikian, Tuhan, kuatkan aku merubah yang bisa dirubah. Ajari aku untuk menerima yang tidak bisa dirubah. Artinya kalau nggak bisa dirubah lagi dia terima aja. Tapi kalau masih bisa dirubah, kuatkan aku untuk merubahnya. Satu lagi permintaannya, Tuhan, ajari aku membedakan keduanya. Karena ada yang abu-abu. Ajari aku Tuhan membedakan kebenaran kejahatan, yang bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah, yang harus diterima. Ajari aku Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu. Dan itulah yang akan kelihatan di dalam kehidupan kita. Ayat 22-23 mengatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jadi kita mulai dari sekarang. Karena kita sudah tahu tantangan zaman ini. Saya selalu demikian. Sekolah minggu juga. Aduh, gimana nanti mereka ini ya? Kita lihat masih kecil-kecil, cantik-cantik, mungil-mungil. Padahal zaman ini seram. Menghantam mereka. Waduh, gimana ini? Untuk memberikan modal kepada mereka. Supaya mereka tahu bahwa ada kebenaran hidup. Ada ancaman di depan sana. Diingatkan. Gimana nanti anak-anak kita generasi penerus gereja ini? Karena kalau kita lalai, mereka akan tertinggal. Mereka akan dikalahkan oleh para penyusup dan juga para penyesat yang tidak suka akan kebenaran, yang hidup dalam hawa nafsu dan tidak dituntun, tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kita semua diminta untuk melihat itu. Tuhan akan mengajari kita dalam berbagai cara untuk mempersiapkan generasi penerus. Dan kita selalu diingatkan. Jadi kita diingatkan apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tahu yang kita lakukan, tahu yang kita ajarkan. Kemudian firman Tuhan juga mengajak kita supaya kita memelihara diri kita dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi kata memelihara ini tidak boleh sekali-sekali, harus senantiasa supaya iman itu dapat bertumbuh dengan baik. Tidak boleh lengah. Di sini tuntut kesetiaan kita, ketekunan kita. Kalau kita tidak meminta kekuatan dari Tuhan, mungkin kita akan lalai. Tapi kalau kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali menguatkan kita, menyegarkan kita, menjaga diri, membuktikan iman kita, menyaksikan iman kita, mengajarkan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena kita disuruh untuk berkumpul, berkumpul kembali. Padahal sempat kita kebaktian melalui online. Disuruh berkumpul kembali supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetaplah berada dalam kasih Allah, bersama dengan Allah, dalam penyertaannya dan setia di dalam ajaran yang benar, menjauhi segala kepalsuan dan memelihara diri dalam kasih Allah, dalam persekutuan, dalam doa, dalam nyanyian, dalam firman-Nya. Peliharalah imanmu. Jangan sampai itu terkontaminasi sehingga kita menjadi kembali ragu. Tapi pastikan ini adalah kebenaran, mintalah pengajaran, dan juga tetaplah hidup dalam persekutuan, dalam kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena dalam perjalanan hidup kami
Engkau terus menerus mengingatkan kami akan kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini. Terlebih orang-orang yang Engkau pilih, yang percaya, menyaksikan imannya di tengah-tengah kehidupannya. Engkau tahu Tuhan, terkadang kami lemah, jatuh dalam dosa, tapi Engkau tidak meninggalkan kami. Memberikan firman-Mu, memberikan roh-Mu, mengangkat kami kembali, agar kami tidak terperosok, tidak jatuh ke dalam lumpur dosa semakin dalam. Tapi kami mau datang meminta pengampunan dosa kami, dan Engkau mau Tuhan, betapa banyak dosa pelanggaran kami, dalam kasih-Mu Engkau jauhkan dosa itu, agar kami menjadi milik-Mu, menjadi anak-anak-Mu, membawa firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kasih-Mu hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami ini. Kuasai dalam Roh Kudus-Mu, kuatkan kami Tuhan, agar kami selalu ingat bersekutu dengan-Mu setiap napas hidup kami, menjaga diri kami, dan juga meminta kekuatan, kuasa daripada-Mu. Sertai juga Tuhan saudara-saudara kami, keluarga kami, jemaat-Mu, orang-orang yang percaya. Lindungi Tuhan, agar kami semua menang menghadapi dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menemani kami hari ini, esok, dan juga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita